Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan cuplikan riwayat kehidupan Sang Buddha. Anak yang panjang umur. Suatu kali terlahirlah seorang anak laki-laki di Digalinaka. Ketika dibawa mengunjungi seorang pertapa meramalkan bahwa anak itu hanya akan hidup 7 hari lagi. Maka mereka pun membawa anak itu kepada Sang Buddha. Sang Buddha menyatakan hal yang sama. Untuk mencegah kematiannya, si orang tua diminta mendirikan bangunan di pintu masuk rumah dan meletakkan anak itu di sebuah dipan di dalamnya. Para biku datang untuk membacakan parita selama 7 hari. Pada hari ke-7 Sang Buddha datang disertai para dewa dari berbagai penjuru. Saat itu Awarudaka, raksasa pemakan manusia, berada di pintu masuk untuk mengambil anak itu. Tetapi ketika para dewa agung berdatangan, ia terpaksa harus mundur untuk memberi tempat, sehingga berdiri jauh dari si anak dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengambilnya. Semalaman parita terus dibacakan untuk melindungi anak itu. Anak itu tetap hidup dan Sang Buddha menyatakan bahwa anak itu akan berumur 120 tahun. Setelah dewasa, bersama teman-temannya, anak itu menemui Sang Buddha. Sang Buddha bersabda bahwa dengan menghormati yang lebih tua dan yang patut dihormat, seseorang akan memperoleh umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Pada akhir khutbah, Sang Buddha dan ia dan teman-temannya menyampai tingkat kesucian Sotapanna. Kesediaan Sang Buddha membaparkan dharma yang belum ketemukan, belum menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, saya masih akan menyinggung tentang datangnya tahun baru. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang dalam 1 bulan ini Bapak Ibu bersama-sama menyambut datangnya tahun baru Imlek 2574 ya, 574, namun juga ada hitungan sampai 4000 ya, 4721. Kenapa ada hitungan yang berbeda-beda? Ada lagi yang baru, saya melihat Imlek ya 2023 ya. Nah, ini tentunya ada sejarah masing-masing yang kemungkinan besar tahunnya itu sudah 4000 ini, karena hitungan 2000 itu juga dikaitkan dengan kelahiran tokoh tertentu juga ya. Kemudian 2023 itu juga mengikuti perhitungan Masehi ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maksimal di dalam menyambut datangnya tahun baru itu 2 minggu ya, dengan ditutup dengan perayaan Cap Ngumek. Sebulannya nanti hari Kemis, bulan pertamanya habis ya, hari Kemis itu pas tanggal 1 ya, nanti menginjak ke bulan 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, di samping di wihara itu mengadakan perayaan atau menyambut datangnya hari keagamaan, namun tidak bisa dilepaskan juga menyambut tradisi-tradisi masyarakat-masyarakat tertentu. Ini berkaitan dengan umat ya,
umat Buddha sendiri ternyata banyak yang menyambut datangnya tahun baru Imlek ini. Nanti di tempat lain juga ada juga menyambut datangnya tahun baru Jawa. Itu juga kalau masyarakat di pedesaan. Nanti ada juga saya pernah melihat di wihara juga ikut menyambut datangnya tahun baru Masehi, sekalipun juga tidak ada kaitan langsung dengan agama Buddha. Kenapa di wihara diperbolehkan itu menyambut datangnya tahun baru yang tidak ada kaitannya agama Buddha? Di saat masyarakat atau umat Buddha khususnya itu menyambut datangnya tahun-tahun baru menurut perhitungan-perhitungan tertentu, ya, itu kesempatan bagi kita di wihara itu menggunakan tradisi-tradisi, ya, itu dipakai sebagai sarana untuk syiar agama. Kemudian ada juga diberi makna baru, cerita dalam tradisi Imlek ini, cerita-cerita bahkan aksesoris-aksesoris itu diberi makna baru, disesuaikan dengan agama Buddha. Saya juga pernah mendengar dan sering mendengar juga di beberapa tempat-tempat ibadah yang lain, itu juga cerita tahun baru ini diberi makna baru dengan ajaran mereka, ya. Karena di saat momen tahun baru banyak tradisi-tradisi, daripada kita mengenalkan tradisi yang betul-betul baru, belum tentu orang langsung bisa menerima atau paham. Dengan tradisi yang sudah mendarah daging itu lebih mudah, lebih paham. Dicontohkan oleh Sang Buddha ketika menjelaskan tentang Sigalowada Sutta, ya, memberi hormat beberapa arah itu zaman Sang Buddha itu sudah ada, itu tradisi sebelum Buddha. Oleh Sang Buddha diberi makna baru. Oh, menghormat timur artinya kamu menghormat siapa, menghormat atas artinya siapa. Ternyata itu makna baru yang diberikan oleh Sang Buddha, ya. Masyarakat menyambut datangnya tahun baru, katanya itu yang sudah nikah itu memberi ampo mereka yang masih bujang, ya. Ya, ada cerita seperti itu, ya. Ada ukuran-ukuran ampo, ya, kertas ampo, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Namun yang dipentingkan ternyata bukan ukurannya tapi isinya, ya. Karena banyak juga ampunya kecil, isinya besar, ampo besar isinya kecil, ya. Sebetulnya tidak masalah mau dikasih ampo yang besar dan kecil, yang dipentingkan adalah isinya, ya. Itu ini adalah satu ciri khas, ya, di saat masyarakat Chinese atau Tiongkok, ya, merayakan datangnya tahun baru. Ternyata dengan datangnya tahun baru ini yang tempat-tempat ibadah mungkin yang tadinya itu sepi, dengan ikut merayakan datangnya tahun baru jadi meriah, karena suasananya juga beda, ya. Dengan aksesoris-aksesoris di tempat ibadah itu ditambahi dengan bermacam-macam yang didominasi dengan warna merah. Warna merah dalam filosofi Tiongkok juga mempunyai makna tersendiri, nanti kita akan bersama-sama tahu, ya. Tahun baru Imlek, ya, kalender Imlek itu, atau penanggalan Imlek itu dihitung dari penanggalan peredaran bulan, sebab ada juga kalender yang dihitung dari peredaran matahari, yaitu Masehi, ya. Kalender Masehi itu dihitung dari peredaran matahari. Perhitungan apa saja yang pakai bulan? Penanggalan Jawa itu juga pakai hitungan matahari, penanggalan Bali juga berhitungan matahari, ya. Dalam menyambut tahun baru ini, ya, ada istilah yang khusus yaitu Choshi, ya. Mohon maaf ya nanti kalau lidah saya tidak begitu pas, ya, mengucapkan ini bahasa ini, ya. Choshi, ya, betul, Choshi, ya, ya, Choshi, ya, Choshi, ya, artinya festival musim semi. Pada mulanya, ya, Imlek ini, ya, itu perayaan petani karena berbahagia pergantian musim dingin ke musim semi. Jadi pada mulanya ini adalah penanggalan bagi kaum petani. Kaum petani di saat mau bercocok tanam ternyata tidak lepas dari ilmu titen,
ya. Titen itu niteni tahun yang kemarin seperti apa. Ternyata yang menyebabkan keberhasilan kesuksesan dalam bercocok tanam itu di samping bibitnya juga harus baik, ya, ternyata juga ada faktor yang lain juga. Ternyata ini ilmu titen ini juga, titennya seperti apa, prediksinya seperti apa. Tahun ini misalnya saja curah hujannya itu cukup atau tidak, ya, hujannya banyak hujan atau sedikit hujan. Ini juga bisa untuk menentukan tanaman apa yang akan ditanam itu. Misalnya saja hujan tahun ini prediksinya hujannya banyak, hujan sehari-hari, ya, itu nanam padi karena padi memerlukan air yang cukup. Oh, tahun ini prediksinya hujannya kurang, nanam palawija. Kalau sampai salah sudah fatal, tidak panen, ya. Oh, saya mau nanam tembakau misalnya, hasil yang bukan palawija, tembakau, diprediksi harus hujannya sedikit saja. Kalau kebanyakan hujan nikotinnya luntur, bagonya tidak laku, ya. Jadi ini ilmu titen, ya. Mungkin bisa juga lihat perbintangan di angkasa, itu juga bisa memprediksi, ya. Seperti yang kita alami misalnya saja, ya, kadang-kadang cuma meleset juga, kadang-kadang, ya. Oh, ini kok pengap sekali suasana, pasti mau hujan, ya. Oh, kok terang sekali, pasti sampai malam itu terang. Jadi ilmu prediksi. Jadi seseorang itu ternyata juga harus mutlak percaya beberapa ramalan-ramalan, ya. Terutama orang jadi pilot itu juga percaya ramalan itu, ya. Kalau tidak percaya mati bisa itu, ya. Ya, mau terbang gitu prediksinya cuacanya seperti kan ramalan, prediksi. Jadi agama pun juga percaya ramalan juga. Misalnya saja yang akan datang itu akan lahir seorang Buddha Maitreya, yang akan datang kan belum terjadi toh, itu prediksi juga, ya, itu ramalan juga. Yang akan datang akan terjadi kiamat, ya, tapi tidak ditentukan berapa tahun lagi, itu juga prediksi, itu juga ramalan juga, ya, itu, ya. Ternyata Bapak Ibu, musim-musim yang ada di Tiongkok sana itu juga ada yang mempelajari sebagai sebuah pelajaran kehidupan manusia. Musim di Tiongkok itu ada 4 dan masing-masing ini bisa dipakai sebagai sebuah pelajaran bagi kita yang hidup ini, ya, kita ikuti, ya. Misalnya saja datangnya musim semi atau Jun, ya, diumpamakan manusia baru lahir, ya, tumbuh-tumbuhan bersemi, kalau kacang-kacangan berkecambah, ini manusia baru lahir, baru memulai kehidupan, ya. Disesuaikan dengan ajaran Sang Buddha. Kenapa manusia kok lahir? Itu bukan diciptakan dari sana, enggak, karena masih memiliki karma kita, karena kita masih memiliki karma baik dan karma buruk. Sebagai akibatnya kita akan lahir. Orang lahir itu akan menderita. Seseorang lahir akan sakit, ya, akan berpisah dengan orang yang dicintai, akan berkumpul dengan orang yang dibenci, dan akan mati. Penderitaan, ya, orang lahir itu. Maka Bapak Ibu kumpul di sini ingin mendapatkan bagaimana kita tidak dilahirkan kembali. Jalannya apa? Dengan menjalankan dengan praktek jalan tengah, itu memutus lingkaran ujian, kemudian bisa mencapai arahat. Setelah arahat tidak dilahirkan kembali. Namun ada juga yang berkeinginan, saya kepengen lahir terus, ya, gitu, bisa. Cita-citanya sebagai seorang bodhisatwa, kelahirannya bukan faktor karma, namun niat untuk menolong orang lain. Seperti bodhisatwa itu lahir, tapi niatnya ingin membantu orang lain, ya. Kalau arahat ingin tidak terlahir kembali, ingin menikmati nirwana, ya. Ini cerita, ya. Itu dalam cerita kitab suci, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, bayi baru lahir diumpamakan ibaratnya itu musim semi, ya, baru lahir, ya. Kemudian setelah musim semi ada musim panas, ya, untuk mengumpamakan manusia baru tumbuh dewasa, ya.
anak-anak ya, kemudian remaja, tumbuh dewasa, setelah dewasa nikah ya, berumah tangga ya. Di saat musim panas ya, itu yang cocok kebanyakan di pantai ya, pada berendam. Kemudian ada lagi yang di gunung, makannya juga makanan yang dingin-dingin. Yang laku apa di saat musim panas itu? Semangka ya, minum es ya. Maka itu juga harus prediksi juga mau jualan itu. Di saat musim hujan kita tidak usah jualan es ya. Tapi sekarang tidak tergantung musim. Kalau waktu kita kecil itu kita ya, karena esnya dikeliling-kelilingkan, sekarang di mana-mana ada es, musim hujan, musim panas tetap ada ya, itu ya. Kemudian setelah tumbuh dewasa, manusia ke jenjang nikah ya. Ya. Usia manusia nikah itu ada batas minimalnya. Minimal ada menurut undang-undang, tapi maksimal tidak ada. Ya, mau nikah berapa umur berapapun boleh ya, itu. Ini musim dewasa ya. Kemudian musim rontok ya, atau musim ya rontok diibaratkan usia lanjut. Ada orang yang sukses menjalani kehidupan dari remaja ya, dewasa, kemudian sampai tua sukses, anak-anaknya berhasil ya, mendidik anak-anaknya, semua anak-anaknya jadi orang, tidak ada yang jadi hewan dan binatang ya, semua jadi orang semua, jadi orang berguna semua ya. Namun tidak sedikit pula ya menyesali masa tuanya karena kegagalan demi kegagalan dilalui terus menerus ya. Seperti akibatnya ya ini orang yang gagal, tidak ada gunanya lagi ya, sudah tua, sudah sakit-sakitan ya, anak-anak gagal, tidak punya tabungan. Maka Buddha itu mengatakan dalam Dhammapada mengatakan, barang siapa tidak menggunakan masa mudanya dengan baik, nanti masa tuanya seperti bangu yang tinggal dalam kolam yang tidak ada ikannya ya, sia-sia dia, merana, menyesali masa mudanya. Maka gunakanlah kesempatan kita mumpung masih sehat. Tadi terinspirasi dari ibu tadi ya, karena sudah tidak bisa jalan, tidak kuat lagi, dipapah pakai kursi roda ya. Nah, kita yang muda ini mumpung kita ya, kaki kita masih sehat, mau pergi kemana-mana di wihara manapun bisa ya, hendaknya gunakan kesempatan ini ya. Terima kasih semangatnya ya, sekalipun naik kursi roda, naik tangga yang begitu banyak, ternyata mau datang ke sini. Biasanya kalau yang tua-tua biasanya miliknya wihara yang ada liftnya ya, diputar di PDC itu dengan pertimbangan tidak naik tangga ya. Ya, ada manual, ya ada, ternyata di sini juga. Terima kasih tadi bagi yang tua-tua mau datang ke sini tidak perlu khawatir lagi karena ada ini, ada lift ya, ada yang sanggup ya, yang ya, itu pengorbanan juga ya, ya. Itu ya. Kemudian di saat masa tua ternyata yang rontok itu banyak sekali ya. Rambutnya sudah mulai bodol, rambut yang hitam jadi putih, gigi yang tadi itu kuat jadi tanggal ya, tidak punya gigi lagi. Mata yang tadinya itu jelas, lihat jarak jauh masih bisa jelas, sekarang sudah tidak bisa lagi ya. Saya dulu menganggap usia tua itu umur 60-70 tahun. Anggapan saya dulu itu tua itu seperti, ternyata meleset ya. Saya umur 51 tahun ya, itu saja sudah tua saat ini secara fisik. Rambut saya sudah putih, gigi saya gigi palsu ini ya. Kemudian matanya juga harus pakai kacamata, tidak bisa lagi tidak pakai kacamata itu ya, itu sudah menunjukkan tua ya, itu ya. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan masa muda ini untuk aktivitas, menjalankan aktivitas yang sebanyak-banyaknya yang positif. Banyak orang yang mendoakan atau kepingin agar mempunyai usia panjang, umur panjang, namun tidak sedikit menggunakan umurnya, kesehatan tidak dimaksimalkan ya dengan hal-hal yang positif ya. Jangan sampai kita menyesal di saat sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa. Ada ungkapan bahasa Jawa ya, agak kasar tapi mengena ya. Cocot karo otot,
cocot karo otot itu menang cocot. Cocot itu mulut, otot itu ya ini, itu menang cocot. Di saat kita tidak mampu bekerja, itu masih kepengen mau makan enak ya. Mau makan enak dari mana? Tidak ada tabungan ya. Karena kita di saat otot kita masih kuat tidak menggunakan secara maksimal ya. Di saat tua kita itu mau minta apa Pak? Coba kalau Anda menghadapi orang tua itu ya, pada mulanya dia malu-malu minta-minta, tapi lama-lama ya malu-malu mau juga orang tua itu, karena mulutnya masih mau makan yang enak ya. Cocot karo otot ternyata menang cocot ya. Di saat Anda mampu bekerja ternyata tetap mau makan enak ya. Tuh. Kemudian musim satunya lagi ya, musim dingin. Ini diibaratkan musim dingin itu menghadapi kematian ya. Semua orang tanpa kecuali itu pasti akan mengalami kematian. Saya katakan kecuali Pak Urip ya. Pak Urip tidak pernah akan mati ya. Tahu Pak Urip, Pak hidup, ada nama seseorang itu namanya Urip ya. Ada lagi kalau hewan itu tidak pernah mati itu uget-uget ya. Uget-uget itu tidak pernah mati ya. Mati pun juga uget-uget juga ya. Itu akan menghadapi kematian. Ternyata kematian ya tidak mengenal umur juga. Kalau ketika kita pergi ke tempat penjualan peti mati ya, di situ kita bisa belajar banyak ya. Di tempat peti mati itu ada ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Ternyata penjual peti juga sudah mengantisipasi juga, kalau ada orang kecil mati disiapi peti ukuran kecil, yang besar juga untuk orang yang besar, orang tua ya. Ternyata kematian datangnya tidak usah menunggu hari tua ya, disiapin. Di tempat peti mati kita juga bisa melihat beberapa atribut keagamaan. Ada peti mati yang ditempeli atribut salib, ada yang atribut Buddha, ada yang Konghucu, ada yang kepercayaan. Ternyata orang beragama apapun juga akan mati, karena sudah disiapkan peti mati itu sesuai dengan atribut-atribut itu. Kemudian di tempat penjualan peti kita juga bisa belajar, di situ ada harga-harga. Ada harganya yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Ternyata orang miskin juga bisa mati, orang yang pas-pasan juga bisa mati, konglomerat pun juga bisa mati ya. Semua akan mengalami kematian. Maka biar tidak mengalami kematian lagi, kita belajar agama Buddha, menjalankan jalan tengah ini. Seandainya harus mati, mati saat ini, mati yang terakhir kalinya dengan ajaran Sang Buddha ini. Maka kenapa jutaan orang di masyarakat dunia mau beragama Buddha? Salah satunya motivasinya biar kalau mati ya mati yang terakhir kali, akan kelak dilahirkan dalam salah satu alam kehidupan manapun dengan ajaran Sang Buddha ini. Kemana? Oh ya, kenapa manusia kebanyakan kok takut mati? Ya, karena tidak tahu secara pasti alam mana yang akan ditempati, alam seperti apa yang akan ditempati. Kalau ada orang yang menunjukkan, saya tidak takut lagi. Setelah mati kamu akan tinggal di istana di tempat ini, tidak perlu takut. Tapi kan secara pasti kita ya. Namun Sang Buddha mengatakan tidak ada alasan untuk takut selama kehidupanmu kamu isi dengan kebaikan. Bisa kamu pastikan kamu akan terlahir di alam bahagia. Bisa dipastikan kamu akan terlahir di alam kebahagiaan sesuai dengan apa yang kamu biar kita berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, biar kita tidak pernah mengalami kapanpun kita akan mati ya. Ini musim dingin, ibaratnya manusia mengalami kematian ya. Kembali pada Imlek ya, bahwa di saat perayaan
ya, terutama perayaan tradisi ini, Imlek ini, masyarakat Tiongkok saat atau merayakan tahun baru Imlek, aksesoris dipasang. Ternyata beberapa simbol, beberapa warna itu mengandung makna-makna tertentu. Misalnya saja di saat tahun baru Imlek identik dengan warna merah, lilin juga merah, lampion juga merah. Kemudian dalam filosofi Tiongkok, warna merah sebagai simbol atau mewakili kebahagiaan, ya. Kemudian mewakili kecantikan, kemudian vitalitas, kesuksesan dan keberuntungan. Ini dengan warna merah. Kemudian juga warna merah ini dikaitkan dengan sebuah legenda makhluk jahat yang pernah muncul di Tiongkok sana di saat tahun baru Imlek, yaitu namanya Nian, ya, Nian, ya, dengan warna merah. Ternyata Nian yang muncul ini memangsa manusia, hewan dan binatang. Namun dia mempunyai kelemahan Nian ini. Ya, kelemahannya apa? Nian di monster ini takut warna merah. Kemudian takut bunyi yang keras. Maka aslinya dulu untuk mengusir Nian ini bikin api unggun, di situ pakai bambu, bunyi pak fletok, ada yang meletus gitu. Kemudian Nian ini pergi, takut dengan warna keras. Sampai sekarang pun bunyi bambu tadi masih dilestarikan, tapi bentuknya beda. Sekarang menciptakan petasan atau mercon, ya. Terus modern lagi kembang api, ya, untuk menimbulkan bunyi yang keras, ya. Namun sebetulnya lebih efektif itu bukan mercon dan petasan, lebih efektif, lebih jauh lagi efeknya itu menggunakan bom. Itu pasti efeknya itu luar biasa, satu kota bisa dengar dengan bunyi bom. Ini kalau tujuannya untuk menakut-nakuti, ya. Ini. Kemudian juga meletakkan lampion dan gulungan merah di jendela pintu saat tahun baru dipercaya mencegah Nian ini masuk. Ternyata Bapak Ibu, penggunaan warna merah ini bukan saja dipakai oleh masyarakat Tiongkok, ya. Masyarakat Yahudi itu juga ada rumahnya itu diolesi dengan darah domba. Darah domba kan merah. Ini biar selamat dari kesialan-kesialan. Nah, sekarang darah domba itu diganti darah manusia, diberi makna baru. Orang ingin selamat, ya, masuk surga, istilahnya selamat dengan menerima darah manusia dari domba tadi, ya, itu. Kemudian mengenangkan warna merah di tahun baru Imlek diyakini dapat menangkuti roh-roh pembawa nasib buruk, ya, dengan dominan warna merah, ya, itu filosofinya, ya. Ini. Kalau di Jawa warna merah juga, ya, itu bukan untuk mengusir. Kalau di Jawa, warna merah bukan untuk mengusir roh-roh jahat, warna merah untuk menolak hujan, ya. Jadi ada sapu lidi, ditaruhi cabai merah, terus ditaruh di depan halaman biar tidak hujan. Itu menolak hujan. Ada seperti itu. Ternyata cara sederhana seperti itu berhasil, tapi berhasilnya kalau musim kemarau, ya. Ya. Kapan hari juga ada itu, ada orang bawa sepeda motor musim hujan, ya mungkin tidak bawa mantel, ya, mantel hujan atau jas hujan, dia bawa sapu lidi, gitu. Tentunya bukan untuk menolak hujan, dari pasar dibeli. Ya, itu, ya. Ini Nian ini yang monster ini. Nah, sekarang ada kaitan, ada kemiripan yang menakutkan, yang memangsa manusia, hewan dan binatang itu dalam cerita Buddhis. Ada beberapa kemiripan cerita Buddhis yang
yang mirip dengan ini tahun baru Moster ini, berkaitan dengan Moster ini. Tadi Bapak Ibu di saat meditasi sengaja saya membaca cuplikan kitab suci yang isinya dijelaskan ya, ada seorang anak dibawa ke peramal, dibawa ke mbah dukun lah gitu oleh orang tuanya. Kemudian peramal ini, mbah dukun mengatakan anakmu cuma berusia seminggu lagi akan mati. Orang tua ya punya anak diramal itu kan cemas banget loh ya, khawatir sekali. Rupanya orang tua itu tidak langsung menerima, masih ragu-ragu ramalan ini. Kemudian ingin memastikan apa betul anak saya cuma seminggu lagi usianya, dibawa ke Sang Buddha. Sang Buddha ya, Sang Buddha, apakah betul anak saya cuma 7 hari akan mati? Sang Buddha mengiyakan. Ya, iya betul. Apakah ada cara Sang Buddha agar anak saya itu bisa lewat? Ya, 7 hari tetap hidup. Ada. Bikinlah terop di depan rumahmu, kemudian bikin dipan, anakmu ditaruh di dipan tadi, kemudian undanglah biku, ngundang biku selama 7 hari untuk membacakan parita pelindungan, doa-doa kepada anak ini. Kemudian ada raksasa pemakan manusia, Awaradaka tadi namanya, ingin mengambil anak itu, tapi tidak mempunyai kesempatan karena sekeliling itu dilindungi oleh para dewa. Mungkin para dewa itu kalau diterjemahkan umum para malaikat pelindung lah mungkin gitu, tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil anak itu ya. Akhirnya setelah dibacakan parita 7 hari, anak ini bisa selamat, dan Sang Buddha memprediksi dengan kekuatan pelindungan parita ini dibacakan para biku ini, anakmu akan berusia 120 tahun dengan dibacakan parita ini. Namun Bapak Ibu sekalian, sekalipun ini cerita dalam kitab suci, Bapak Ibu tidak boleh menerima sepenuhnya mentah-mentah ya. Jadi cerita kitab suci itu biasanya menggunakan bahasa hiperbola. Bahasa hiperbola itu bahasa yang dilebih-lebihkan biar kelihatan wah. Ada lagi, kita menerima ajaran Sang Buddha atau riwayat hidup Sang Buddha itu tidak selamanya dari kitab suci Tripitaka. Ada beberapa dari legenda-legenda India. Biasanya ceritanya kan agak di luar kebiasaan, di luar umum. Biasanya dilebih-lebihkan untuk menimbulkan wah. Contohnya juga legenda itu Candi Sewu, Candi Prambanan. Dekat Candi Prambanan itu dibikin selama semalam. Bapak Ibu percaya? Dibikin semalam ya, itu legenda ya, bikin wah tau kan ya. Jadi kita menerima ajaran Sang Buddha, riwayat Sang Buddha itu ada berasal dari beberapa legenda juga, tapi ada juga yang berasal memang ada kitab sucinya dalam Tripitaka itu ya. Diramal 120 tahun ya, kurang lebih 120 tahun itu mau mengatakan anakmu akan berusia panjang. Jadi angka misalnya saja Sang Buddha bersama 500 biku, itu tidak 500 sungguhan, banyak biku ya, itu ya. Jadi setelah Sang Buddha memprediksi anak ini akan berumur 120 tahun ini dengan kekuatan pembacaan parita. Ada cerita raksasa pemakan manusia ya. Ini dalam cerita Jawa itu juga ada. Ini Butoiju ya. Ada cerita teman ya, saya punya teman pernah jadi biku, namun sebelumnya pernah berumah tangga. Dia suami istri dulu, bersuami istri, terus melamar sebuah pekerjaan di Jakarta sana, di salah satu tempat ya, kemudian langsung diterima. Sejak bekerja di situ ya, istrinya tuh sakit-sakitan terus. Loh, istri saya sejak kerja di sini kok sakit-sakitan terus, ada apa ini? Kemudian dia penasaran juga gitu. Ketika bosnya itu sedang pergi ya, kemudian dia penasaran, di rumahnya ada sebuah kamar ya, bunyinya itu kricik terus kamar itu. Setelah penasaran dibuka, ada sebuah lemari di situ, ternyata setelah dibuka lemarinya itu isinya itu Butoiju. Ini ada orang pemilik bank ya. Jadi memang ada juga ya cerita orang punya pesugihan itu memang ada itu.
Jadi katanya kalau pesugihan itu yang menyerap darahnya ini, darah orang-orang ini, makanya dia sakit-sakitan terus ya. Sampai sekarang pun ada beberapa ya yang ngingu ya itu minta bantuan dari makhluk-makhluk lain ya. Ini cerita di zaman Sang Buddha, itu juga ada raksasa pemakan manusia ya itu. Kemudian Sang Buddha juga lewat cerita ini juga berpesan kepada anak ini ya. Setelah remaja menemui Sang Buddha, dan Sang Buddha menyampaikan pesan, barang siapa menghormati orang yang usianya lebih tua akan mendapatkan empat pahala kebaikan ya. Orang yang menghormati orang yang usianya lebih tua akan mendapatkan yang pertama umur yang panjang. Namun bukan berarti kalau kita menghormati orang yang usianya lebih muda dari kita, usia kita berkurang ya, gitu, bukan seperti itu ya. Demikian pula di saat Imlek ya, anak-anak muda itu kan biasa kunjung ya orang-orang yang usianya lebih tua ya. Itu akan mendapatkan umur yang panjang. Yang kedua akan mendapatkan kecantikan, karena kita happy kumpul dengan orang tua. Kemudian akan mendapatkan kekuatan. Kalau anak-anak di saat Imlek pasti ada kekuatan, dikasih ampo ya. Zaman di desa-desa saya pernah ada ungkapan, orang yang tua itu kan simbah, dalam bahasanya simbah. Simbah itu nggo tambah-tambah. Nah, di saat acara, di saat perayaan kita sudah mendapat uang dari orang tua kita, biar uangnya itu dapat lebih banyak lagi, datang ke simbah, gue tambah-tambah ya. Dapat tambahan uang kita tunggu tambah-tambah ya, simbah itu. Maka rajin-rajin di saat perayaan-perayaan itu berkunjung ke orang tua, ke simbah-simbah biar tambah ya. Kemudian akan mendapatkan kekuatan, karena di situ jelas dijamu bermacam-macam makanan ya, di saat kita mengunjungi orang tua di saat Imlek ini. Namun demikian juga sekalipun situ banyak makanan, kita juga harus hati-hati, sebab kebanyakan habis perayaan, habis Imlek itu rumah sakit itu penuh ya. Makan tidak terkendali, ada yang kencing manis, ada yang kolesterol ya, karena tidak terkendali ya itu. Kemudian setelah Sang Buddha membabarkan Dharma, di saat akhir pembabaran Dharma ya, pada anak ini dan teman-temannya, anak-anak ini ya mendapat kesucian atau mencapai tingkat kesucian yang pertama, yaitu Sotapanna setelah dibabarkan Dharma ya. Saya mudah-mudahan juga berharap Bapak Ibu di akhir khotbah saya nanti Bapak Ibu mencapai tingkat-tingkat kesucian ya, pencerahan kecil ya, sadar. Yang biasa tidak pernah menengok orang tua, silahkan gunakan kesempatan untuk menengok orang tua. Ada nilai kebaikannya, kita akan berumur panjang, kita akan mendapatkan kecantikan, kita akan mendapatkan kekuatan ya itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tercerahkan untuk berubah pola pikirnya, akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Tapi saya berharap juga jangan buru-buru mencapai tingkat kesucian Arahat ya, sebab kalau Arahat, Bapak Ibu saya ceramai hari ini ya, mencapai tingkat Arahat, usia Bapak Ibu cuma bertahan 7 hari lagi ya, akan meninggal Bapak Ibu, atau mau ya. Ada cara agar Bapak Ibu tidak meninggal dalam 7 hari. Bapak Ibu seketika itu juga sampai arahat menjadi biku dan bikuni ya. Karena kalau arahat masih umat awam itu tidak kuat menopang kearahatan ini ya. Ini ada cerita Raja Sudodana itu setelah diceramai oleh Sang Buddha mencapai arahat, usianya bertahan cuma 7 hari meninggal. Milih mana? Cerita tentang
Imlek ini juga dalam cerita Buddhis ada beberapa kemiripan tadi, cerita tentang anak yang berumur panjang. Yang kedua tentang peristiwa di kota Vesali ya. Ketika di kota Vesali itu terjadi wabah penyakit yang menakutkan, ternyata bisa diatasi oleh kehadiran Sang Buddha juga para biku yang membacakan parita-parita suci, dan Sang Buddha menyuruh Ananda memerciki kota Vesali dengan percikan air parita. Ya, diilustrasikan ini ya, hantu-hantu. Kemudian yang raksasa gini diperciki dengan ini, namanya Ananda, ini Sang Buddha diperciki air. Apa yang diucapkan oleh Buddha? Berkat ketathagataanku atau berkat kebudayaan yang telah kurahit, yang paling tertinggi di dunia, berpegang pada ucapan yang tulus ini, kiranya Vesali selamat tanpa bahaya. Nah, bisa juga ini ditiru oleh Bapak Ibu, misalnya menginginkan sesuatu, dengan kejujuranku yang saya perbuat ini semoga Anda selamat. Dengan kebajikan yang kulakukan ini semoga niatku ingin seperti ini menjadi kenyataan. Itu juga bisa dengan kekuatan kebajikan itu. Bukan berdoa semoga yang atas turun, semoga yang atas memberkati. Nah, kita berbuat kebajikan dulu baru sebagai dasar kesuksesan, keberhasilan itu. Kebanyakan orang meminta dan memohon itu. Jadi apa yang kita dapatkan saat itu tidak selamanya dari hasil meminta dan memohon. Bahkan di dalam teks yang lain saya pernah membaca, kalau memang benar doa itu dikabulkan, siapa yang tidak akan berdoa? Yang tidak akan berdoa, semua orang kan bisa berdoa ya. Ini kota Vesali, diceritakan di kota Vesali terjadi wabah kelaparan karena di situ kekeringan, tidak ada air, bahkan kelaparan, tidak ada hasil masyarakatnya. Karena kelaparan ya banyak orang mati, menyebabkan makhluk halus dan kota Vesali ini netralkannya ya dengan menggunakan Sang Buddha disertai ya, artinya pelindung, penjagaan, bertujuan tangkal keburukan, bahaya. Silakan Bapak Ibu ya, untuk meminimkan kesialan-kesialan, berhasillah membaca parita tidak panjang-panjang. Ada seorang ibu, temannya yang sakit datang dulu ke wihara. Bantu saya ke rumah. Apa yang di kan bayang itu kan panjang-panjang, usah bisa juga bahasa Indonesia. Semoga engkau cepat sembuh. Itu saja, itu sudah parita. Tidak harus bahasa. Malah justru beragama lain belum tentu paham. Ya, cukup juga kalau doanya ingin sabisata bawantu sukitata, semua makhluk itu doa untuk kita sendiri, kita semua juga. Tuh. Kan orang kadang itu semoga saya semoga Bodhisattva itu tidak doa untuk dirinya sendiri kok. Ini parita ya. Di sini sudah ada parita. Silahkan Bapak Ibu yang parita itu bisa minta wihara. Kalau kurang nanti saya mintakan lagi. Sudah tidak parita kita bisa masuk ya. Suci.
zaman Sang Buddha dalam aliran Mahayana Paisajya Bratan biasanya setelah Imlek, perayaan Imlek, acara Paisajya mirip dengan di kota Vesali, Paisajya dua dihantui oleh raksasa yang tiga, yaitu apakah bisa ditanggal dengan parita? Kapan hari di zaman masa corona itu kan Majelis Budayanya juga menyelenggarakan doa untuk corona ini. Sebutkan nama-namanya satu persatu itu, semoga bebas dari corona, selamat itu. Apakah bisa? Ada juga efeknya, tapi dengan warna merah meragukan juga. Ya. Ditanggal dengan apa? Corona ini ternyata penangkalnya yang efektif itu masker dan vaksin. Ya, itu penangkalnya. Selama Bapak Ibu sembahyang nggak pernah vaksin juga nggak maksimal juga. Ya, kedua-duanya jalan. Ya. Ya, seperti Pak Amri itu juga warna merah mungkin masih ada sugesti juga untuk menangkal kesialannya itu ya. Corona ini ya. Waktu ada corona ini saya sebagai pelayan doa itu juga pernah jam 9 Surabaya di kremasi toh itu, dan malam saya disuruh dijemput ya kan gitu, masih di Surabaya ini. Itu juga mau yang was-was juga gitu, dan ditolak gimana. Akhirnya juga tetap juga mercikinya dari itu. Sudah disemprot semua masih itu. Pernah juga waktu itu meninggal lain, tolong ini 2 hari lagi nih ada nanti kematiannya 5 biku gitu ya, boleh sama pas hari ternyata semua nolak semua. Keluarganya bilang juga Bante. Terus saya alasan karena yang lain juga pertimbangan kesehatan, saya juga tidak melayani. Ya pernah juga. Sebetulnya ada jalan lain doa itu pakai ya, pakai apa? Zoom ya. Kita juga itu Doa-doa ya. Ya. Imlek sekarang masuk dalam tema memuja orang yang suci. Kata Sudah lagi relik ini mempunyai sinonim yang sama, namanya kadatu ya. Istilah ini saririka artinya jasmani, susunan. Relik Sang Buddha karan masih diceritakan reliknya Sang Buddha ini 8 ya. di mereka ini ada suku-suku yang memiliki jasad jasmani. Nah, Sang Buddha berasal dari suku Sakya, mau diambil ya. Ada yang merasa Sang Buddha jadi tangan. Kemudian ada seorang Brahmana dijadikan objek pemujaan asli
aslinya gitu. Orang yang memujakan ternyata terbatas, bagaimana digantikannya? Patung-patung Buddha. Ya, itu aslinya gitu karena reliknya itu terbatas. Saririka atau ya sarira ini ternyata populer di kalangan agama, di kalangan masyarakat Jawa. Saririka, nah, ini populer di kalangan masyarakat Jawa menjadi seliro. Seliro, saririka jadi seliro, artinya tubuh, tubuhmu atau jasmanimu, ya. Seliro, seliro sarira dari kata seliro ini, ya. Lebih populer lagi seliro sarira ini, ya, itu diubah atau ada sebuah lagu yang menyebutkan tubuhmu seliramu, ya. Misalnya saja ini syair lagu, ya. Upama seliramu sekar melati, aku kumbang sari. Upama kamu mar wong manis, aku kang bakal mati. Satu syair seliro tubuhmu. Ini kalau di Indonesia ini kamu jadi bunga kasmaran, ya, seperti ini kamu jadi kembang, saya jadi. Nah, saya ya ingatkan bagi Bapak Ibu yang mempunyai di rumah, ya, anak laki-laki masih muda, kalau cari kembang hati juga yang jadi kembang, ya, punya anak wanita-wanita menerima kumbang juga harus hati-hati, juga harus selektif, ya, sebab sekarang itu banyak kumbang juga, ya. Kembang bosok pun juga ya. Terus margi, kamu jalan melewati sariramu, ya. Jadi relik tadi menjadi 8 saat kremasi Sang Buddha ini. Ketika ini kok tidak nyala, pikiran, ya, ini hanya dalam perjalanan menuju tempat kremasi menunggu bego senior ini, ya. Begitu datang apinya nyala sendiri. Ibu Sang Buddha tapi ada juga orang saat ini membakar foto Sang Buddha, membakar patung Sang Buddha, banyak yang protes. Padahal yang asli saja dibakar tidak ada yang protes. Yang tiruan kok dibakar, diprotes juga toh, kan gitu. Ya pernah juga saya tuh, ya, pada satu wihara itu beli patung Buddha, rupang Buddha dari kayu. Sebelum sampai itu, sebelum dipakai itu sudah pecah dulu patungnya itu, tidak layak digunakan di altar itu, kemudian dibakar oleh pengurusnya. Pada mulanya ya banyak yang tidak nerima juga, patung Buddha mau dibakar kan gitu. Ya. Oh iya, yang asli saja tidak ada yang protes, kok yang palsu mah protes. Ya. Buddhanya apakah terletak di kayu itu? Kan tidak juga. Ya, jadi jangan melekat juga, ya. Ada lagi orang sembahyang itu melekat pada patung Buddha juga. Jadi wiharanya itu dibongkar, diganti, terus rupangnya juga diganti yang baru. Patung lama tadi, rupang lama disimpan di gudang.
Setelah ada umat datang, umat lama itu sembahyangnya tidak mau di altar lagi, nyari di gudang yang ada patung yang lama tadi, sudah melekat pada patung yang lama tadi. Ada yang seperti itu. Ya, maka Bapak Ibu, simbol-simbol itu tidak boleh dilekati, itu sebagai alat saja. Seandainya di wihara tidak ada patung, tidak masalah kok. Kita ciptakan lewat pikiran kita sendiri kalau memang bisa alat konsentrasi, tidak harus melekat pada patung. Ya. Di kalangan umat Buddha itu sudah terlalu melekat sekali terhadap figur simbol-simbol. Mantenan di hotel, ya itu harus bikin altar. Ya, patung berat-berat dibawa ke sana kemari, hotel per hotel. Ya, kan tidak harus seperti itu, ya sebetulnya. Terus sudah melekat juga terhadap dupa, ya sembahyang kalau tidak ada dupanya tidak marem, begitu ada habiskan dupanya. Ya. Ya, ada beberapa macam jenis relik atau sarira. Yang pertama, sarira tubuh dharma. Tidak selamanya sarira itu berupa sisa pembakaran. Namun kitab suci atau sutta ajaran Sang Buddha juga termasuk sarira juga, kan peninggalan Buddha. Cerita-cerita kitab suci, khotbah-khotbah Sang Buddha juga termasuk kitab suci, ya. Ini contohnya dalam versi Mahayana ada sutra yang menceritakan tentang Kisitigarba atau Sitigarba, Ticangwang Posat. Ticangwang Posat itu dalam tekadnya, selama neraka itu belum kosong, saya tidak akan mencapai kebudaan. Jadi dia mau menuntun makhluk-makhluk di alam bawah, alam penderitaan, mengosongkan neraka dulu. Mungkin ada yang berpikir sampai kapan mengosongkan neraka? Padahal orang masuk neraka dan surga itu lebih banyak di neraka, atau ya gitu loh. Sebuah tekad itu tidak pernah membatasi diri. Saya ingin menolong 100 orang, 200 orang, ya kemampuannya seperti itu, tapi saya ingin menolong terbatas orang, tidak mungkin itu. Cinta kasih bodhisattva itu kan universal sekali, tanpa batas. Maka tekadnya ingin menolong semua makhluk-makhluk yang berada di neraka, tidak terbatas, ya. Ini Sitigarba Sutra. Kemudian ada sutta yang lain atau sutra Amitabha. Ada sebuah prediksi di antara ajaran Sang Buddha nanti yang bertahan itu ajaran sutra Amitabha ini, yang terakhir nanti sampai terakhir. Bahkan ada yang mengatakan demikian, nanti kalau sudah tidak diketemukan lagi rohaniwan agama Buddha yang berkualitas, maka umat itu bisa menggunakan patokan Amitabha Sutra ini. Karena tanpa bimbingan biku, rohaniwan pun bisa jalan, kan melafal Amitofo, Amitofo, Amitofo. Biku-biku rohaniwan sudah tidak bisa dipercaya lagi. Umat bisa melatih diri menggunakan sutra ini, melafal ini. Ya, ada identik Amitabha Sutra itu untuk kematian di saat dibaca. Itu salah. Justru kita masih hidup bisa membaca itu sebanyak-banyak kita melafal Amitabha ini. Ya memang kebanyakan dipakainya itu di saat ada kematian. Karena di situ dalam Amitabha Sutta ini dikatakan yang ke-18, janji Amitabha itu, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap terlahir di alam surgaku, seandainya orang itu meninggal maka akan dijemput dan ditaruh di alam surgaku. Ya. Jadi kesempatan Bapak Ibu, ya tidak usah terlalu jelimet belajar yang senior-senior, ya cukup bisa pakai tasbih atau enggak Amitofo, Amitofo, Amitofo. Dalam kondisi pikiran kita sedang kritis, ya itu menyelamatkan sekali, karena sudah kelihatannya sederhana. Coba kalau kita pilek berat saja belum tentu hafal, belum tentu kita konsentrasi itu. Ya Amitofo, 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 Amitofo itu. Jadi sederhana latihan ini yang paling akan bertahan ajaran Sang Buddha itu. Ada prediksi seperti itu. Ya karena mudah, ya itu. Sarira yang kedua yaitu badan jasmani
sisa-sisa hasil pembakaran, bisa guru-guru spiritual, namun juga bisa jasmani utuh. Ada beberapa orang itu setelah dikebumikan, dikubur, jasmaninya masih tetap utuh. Ini dalam agama lain juga ada yang disebut dengan santo dan santa. Santo itu laki, santa itu perempuan. Orang-orang jasad jasmaninya setelah dikubur sekian lama tetap utuh, tidak membusuk. Ya, ini dalam agama Buddha disebut tubuh intan. Ada biku ya, jasmaninya tidak salah satu rohani itu menjelaskan kenapa itu tubuhnya bisa awet ya, tidak mudah membusuk. Yang menyebabkan tubuh kita, virus-virus dalam tubuh kita. Kalau orang baik itu virusnya, kumannya kurang. Kalau orang jahat itu kan minumnya terjamin toh. Ya, kalau orang ya itu mempengaruhi kualitas tubuh jasmani seseorang. Ketika kita mati itu tidak mudah membusuk. Kalau orang cerewet katanya itu nanti begitu meninggal selang beberapa jam langsung bagian mulutnya yang mulai membusuk ya. Itu ya tubuh intan. Nah, kemudian ada lagi santo dan santa. Ini jasmaninya tetap utuh ya, tidak membusuk. Ini kemudian tidak selamanya orang yang tubuhnya utuh itu orang suci. Orang disimpan di es juga bisa utuh, tapi tidak suci. Kan bertahan juga disimpan di es itu, tapi tidak menunjukkan kesucian. Ya. Ya. Kemudian juga ada beberapa orang yang dikubur tubuhnya masih utuh. Ada cerita, ada pelebaran jalan, kemudian dibongkar kuburannya. Ternyata ada salah satu yang masih utuh. Setelah ditanyakan itu kuburan seorang pelacur. Loh, pelacur kan banyak dosa kok masih utuh. Nah, setelah ditanya-tanya, setahun sebelum dia meninggal itu sudah bertobat orangnya ini, sudah menjalani kesucian. Ini tetap utuh ya. Kemudian ada juga ya orang yang dikubur sudah sekian lama tubuhnya tetap utuh juga. Setelah diselidiki ternyata orang ini semasa hidupnya itu dalam jangka waktu lama bekerja di pabrik garam ya, tubuhnya jadi asin, cacing-cacing nggak mau ya. Bukan kesucian juga ya. Kemudian ada juga faktor kondisi kuburannya itu, tanah kuburannya itu juga mempengaruhi. Di situ diselidiki masih utuh jasadnya, di situ itu ada tanah yang berat, jadi kuman-kuman ya, binatang-binatang, hewan-hewan di tanah itu mati semua di situ, sehingga kan tidak ada yang menyerang jasad jasmani ini, maka masih utuh, tidak selamanya kesucian juga ya. Ya. Di zaman Sang Buddha itu ada seseorang lewat tengkorak ini bisa menentukan, bisa menjawab seseorang ini rohnya terlahir di mana. Di zaman lewat tengkorak saja, ada beberapa tengkorak di zaman Sang Buddha itu kan orang mati tidak selamanya dikubur, ditaruh gitu saja. Ada seorang Brahmana punya kemampuan ya, lahir di mana, Brahmana itu ambil tengkorak, diketok kepalanya saja, tuk 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 tuk, misalnya saja diambil, tik 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 bunyinya, oh ini orangnya beling nih di neraka. Ngambil lagi, tuk 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 tuk, bunyinya kok seperti mu'min ini, oh telah di surga orang baik. Ngambil lagi, loh kok tak bunyi, oh ternyata keliru, batu. Terus ngambil lagi, tuk 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 tuk, bingung loh. Tadi yang dulu-dulu saya tahu ini terlahir di mana, ini kok saya tidak tahu ini terlahir di mana. Tanya Sang Buddha, ini tengkorak ini rohnya terlahir di mana ini?
Orang ini bingung, Sang Buddha mengatakan orang ini tidak diketahui jejaknya. Mana orang Jejaknya. Ilustrasinya seperti bekas burung terbang, tidak diketahui jejaknya. Seperti kita meniup api, ya, meniup lilin. Setelah kita tiup, kemana perginya api itu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Orang yang mencapai nibbana juga seperti itu, tidak diketahui jejaknya lagi. Tapi kalau jejak di neraka dan surga, orang-orang tertentu bisa tahu, ya. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian, setelah mencapai nirwana, Bapak Ibu tidak diketahui jejaknya lagi juga. Berhubungan dengan tengkorak ini juga, pernah Sang Buddha melakukan satu perjalanan dengan serombongan biku. Di satu perjalanan di situ ada tengkorak-tengkorak, ya, ada tengkorak. Sang Buddha bersujud. Si muridnya protes, Anda. Sang Buddha itu orang yang dihormati, kenapa mau-maunya nyujuti tengkorak seperti itu, kan gitu. Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu sudah menjadi siswaku sekian lama, ternyata kamu tidak paham. Tengkorak ini dalam banyak kelahiran dan kehidupanku mungkin pernah leluhurku, pernah ibuku, ayahku, maka saya bersujud, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di saat cembing, di saat bulan-bulan tertentu Bapak Ibu pergi ke kuburan itu juga ada manfaatnya. Ingat leluhur-leluhur kita yang telah tiada, bukan sekedar sujud, ngasih makan, ngasih minum di situ. Sekalipun makan dan minuman juga tidak dimakan leluhur kita. Kalau seandainya kita naruh buah, naruh makanan langsung dimakan, langsung hilang, langsung berkurang, pasti kapok Bapak Ibu nanti lagi. Ya enggak mau lagi itu. Menakutkan. Apa manfaatnya? Sebagai alat makan itu sebagai alat bakti. Ya. Oh, ternyata saya mati masih dipedulikan, masih disimpatiki oleh yang hidup. Perasaan bahagia yang dimiliki oleh leluhur kita itulah yang mendukung seseorang untuk terlahir di alam bahagia. Ada cerita, ya, tapi ini ya cerita ya guyon saja. Patung saja, ya, patung yang biasa dikasih persembahan sama ndak, itu wajahnya beda. Kalau wajahnya itu cemburut, untuk mengetahui ini tidak pernah dikasih persembahan itu. Ya itu guyon saja. Tapi kalau sering dikasih persembahan macam-macam, umatnya pasti cerah. Ya, ini tentang cerita tentang orang yang mati. Kemudian juga tidak selamanya yang jasad jasmaninya utuh itu orang suci. Mumi Raja Fir'aun, ya, ini sengaja dibikin mumi, ya, untuk pelajaran orang yang hidup ini. Ini loh akibatnya, ini loh contohnya orang yang mau menyamai Tuhan berbuat jahat, mau seperti ini. Sampai sekarang pun masih dipakai sebuah pelajaran, ya. Tidak boleh sombong kita, tidak boleh angkuh kita. Sengaja dijadikan sebuah pelajaran di mumi. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, sarira atau pecahan tubuh, khususnya mengacu pada sisa-sisa hasil kremasi. Nah, seperti kita punya guru yaitu Bante Asin Jinarang kita, waktu dikremasi juga ada relik-reliknya, ada tulang-tulang. Namun juga tidak selamanya hasil kremasi seseorang, guru siapapun itu 100% sebuah kesucian, tidak selamanya. Ada beberapa orang yang dibakar tulang-tulangnya itu berwarna-warna, itu tidak selamanya sebagai petunjuk kesucian. Obat yang pernah dikonsumsi ketika hidup seseorang itu juga mempengaruhi kualitas tulang kita. Misalnya saja orang sakit rematik, sakit tulang, ya, dikasih obat rematik, otomatis kan berapa persennya masih di tulang-tulang ini. Ini kalau dibakar juga bisa berwarna-warni juga. Jadi tidak selamanya itu sebuah kesucian, ya.
Kemudian ada juga saya pernah ngeremasi ya, itu sariranya, reliknya itu bukan berupa tulang tapi berupa besi. Loh kok aneh, orang dikremasi kok reliknya besi. Ternyata semasa hidupnya orang itu pernah dioperasi dan memakai pen ya. Ya, jadi ketika dikorek-korek itu kelontang gitu, ternyata besi pas sini. Ya. Ini mau dipuja-puja. Ya, tidak selamanya ya. Namun demikian Bapak Ibu, memang ada ya beberapa relik sisa pembakaran yang berisi beberapa kristal-kristal ya, kristal-kristal. Ada sebuah teori yang pernah saya baca, relik kristal-kristal atau mutiara-mutiara itu energi positif yang terserap dalam tubuh kita, berapa persennya bisa mempengaruhi kualitas ya, tubuh kita. Jadi orang pemeditasi sama yang enggak itu bisa diketahui juga di sini. Energi-energi positif. Jadi kalau kita suka berpikir positif-positif, ternyata itu juga ada bekasnya juga. Ya, itu. Terus ada cerita relik itu bisa jadi banyak. Ya, ada dua kemungkinan jadi banyak. Reliknya tadi pecah jadi banyak. Yang kedua itu imitasi, tiruan-tiruan ya, kan bisa juga relik kalangan umat ini reliknya terbatas. Sebenarnya relik tiruan yang dibagi-bagi wihara tetap ada. Kita menghormat patung Buddha saja, Buddha saja ada manfaatnya kok. Itu kan tiruan juga ya. Kita menghormat biku palsu saja ada manfaatnya toh. Ada seorang menghormat biku palsu ya, itu setelah beberapa hari baru diketahui itu biku yang dihormat ternyata biku palsu, bukan biku sungguhan. Bukan berarti menghapus kebaikan yang kita lakukan ketika kita menghormati sebelum tahu tadi, tetap ada manfaatnya. Kan pernah juga ada seorang nenek ya, anaknya sering pergi ke India, tolong ya pulang dari India nanti ambilkan atau bawakan relik Buddha kan gitu loh. Dibawa, ternyata anaknya itu kelupaan ya, ambil saja gigi anjing serahkan orang tua, ini loh reliknya. Orang tuanya sujud dengan relik palsu ini, tetap ada manfaatnya. Kemudian ada juga relik itu juga berkaitan juga dengan gengsi. Contohnya, guru saya dihormati orang banyak, kok kalau mati atau bisa dikremasi tidak keluarkan relik, itu kan wibawanya bisa turun gitu. Kemudian sebagai muridnya juga berpikir, wah saya kalau guru saya tidak mengeluarkan relik, saya rasanya kok jadi biku biasa saja kan gitu. Kemudian ketika gurunya dikremasi, ya itu dikasih saja relik tiruan itu. Ini dikatakan ini relik dari guru saya. Terus disimpan di wihara. Wihara yang ada reliknya itu jauh lebih ramai daripada tidak ada. Terus sebagai murid, ya, gurunya mengeluarkan relik, berarti berguru kepada orang yang sudah mencapai kesucian. Itu kan wibawanya juga beda lagi. Ya. Maka tidak jarang kalau Bapak Ibu sering ikuti di wihara itu banyak juga rohaniwan dari luar negeri ke Indonesia membawa relik-relik. Saya pernah juga tugas di salah satu wihara, kedatangan dari luar negeri, ini reliknya Sang Buddha, ini darahnya Sang Buddha gitu. Ya. Ya. Ini yang terakhir, seorang guru Bante Jinadamo Mahatera ketika dikremasi di
Ada yang berpikir kalau orang mati dibakar tuh kasihan, kepanasan. Namun sebetulnya kalau berbicara panas, orang dikubur tuh lebih panas karena ungkep di dalam berhari-hari. Ya, akan panas juga atau ungkep kan. Ini cuma beberapa jam saja panasnya. Nah, kenapa ada pilihan dikubur dan dibakar? Kalau dibakar, keuntungannya itu proses kembalinya unsur jauh lebih cepat dibanding dengan dikubur. Jasmani kita kan terdiri dari unsur padat, dengan dibakar jadi abu, jadi tanah, kembali tanah, unsur padat, lebih cepat. Terus kita ada unsur air, dengan dibakar langsung menguap. Dan juga efektif juga. Sekarang banyak anak-anak merantau, tidak mungkin mau ngurusi kuburan terus itu, ya lebih praktis dibakar di larung atau titipkan wihara. Nah, di wihara juga disembayangi juga. Cuma kadang-kadang kita kalau berbicara tentang kemelekatan, kalau kemelekatan bisa mendatangkan uang itu dianjurkan titip abu di wihara, ya. Itu kan kemelekatan membawa berkah bagi wihara, karena yang titip berdana di wihara. Sebetulnya kemelekatan tidak boleh, tapi mendatangkan uang ya tidak masalah untuk wihara, ya. Ya kalau kita tidak mau melekat itu sebenarnya ya biarkan langsung diguang biar tidak melekat, tidak disarankan dititipkan wihara, ya. Otomatis kan melekat juga toh. Kemelekatan membawa berkah bagi wihara. Dengan adanya di situ ada tempat penitipan abu, otomatis wihara jauh lebih ramai. Di hari-hari tertentu cembeng atau lambana umat kan datang. Ya di luar negeri juga seperti itu. Ada juga yang naruh abu yang paling atas paling mahal, tengah sedang, bawah murah. Ya, kenapa ada pilihan seperti itu? Kalau di atas langsung masuk surga, lebih cepat. Kalau surga di atas, di bawah neraka gitu. Ya itu alam pikiran manusia. Ya sebetulnya tidak seperti itu, ya. Ya ini Bhante Jinadamu ini ketika dikremasi juga menghasilkan relik-relik juga, sisa pembakaran ini reliknya. Hari ada yang ngomong merasa dekat dengan Bhante Jinadamu, terus saya tidak kebagian relik kan gitu. Kalau semua merasa dekat terus semua mau mendapatkan bagian kan habis reliknya. Gitu. Nih. Terus yang terakhir ini juga suhu ini juga sudah meninggal, ini kan juga bagus juga toh relik-reliknya itu, kristal-kristal ini. Masalah asli dan tidak saya tidak tahu ya, itu kegambar di situ. Iya. Bagi bapak ibu yang ingin memiliki silahkan foto saja, ya difoto disimpan sudah milik ibu gitu. Apa gunanya relik ini? Ya, yang terakhir ya sarira ringsel yaitu mutiara dan tubuh seorang Guru Spiritual yang telah dikremasi bentuk kristal-kristal. Tujuan dari relik atau manfaat dari relik, sarira dipercaya mampu memancarkan atau memberikan pemberkatan dan kemuliaan adistana di dalam aliran pikiran dan pengalaman mereka yang terhubung dengannya. Dalam tradisi Himalaya, sarira juga dianggap sebagai benda yang mampu menghalau kekuatan jahat, jadi jimat. Pernah juga loh ada orang dikremasi, kemudian reliknya itu minta kemudian ditaruh di tempat perjudiannya, ya dengan harapan biar ada juga yang seperti ini. Hasil juga kembalikan lagi, ini gara-gara relik ini mungkin malah nggak maju, dikembalikan lagi. Itu ya relik ya. Sekarang topik yang lain, kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun Sangga Agung Nisa yang ke-64. Jadi Sangga Agung Nisa, Bhante Asin sudah
sampai sekarang itu sudah 100 tahun dari lahirnya beliau. Ini 23 Januari ini jadikan Hari Sangga Agung Indonesia, dan setiap vihara disarankan untuk merayakan tahun baru, merayakan ulang tahun Sangga Agung Indonesia sudah berusia 64 tahun ini ya, dari 1959 kemudian 1994 sampai sekarang itu menjadi Sangga Agung Indonesia. Dan untuk mengenang Bante Asin ini tanggal kelahiran beliau jadi tanggal ulang tahunnya Sangga Agung Indonesia. Sangga Agung Indonesia saat ini mempunyai biku yang cukup banyak.